Lahar dingin tumpah ke bawah, menimbun puluhan rumah. Puluhan orang meninggal mengenaskan tanpa sempat teriak. Kerugian materi 5 miliar rupiah. Bencana nasional. Rame-rame buka dompet. Tolong korban Semeru. Semeru belum lagi selesai ditolong, dia pindah ke Lampung. Liwa Kabupaten Lampung Barat digoncang gempa. Subhanallah. Tengah malam gempa datang tanpa permisi. Masjid hancur, madrasah rusak, rumah berantakan, ratusan orang meninggal. Kerugian harta sampai 55 miliar. Bencana nasional. Kerugian harta 55 miliar. Rame-rame buka dompet. Tolong Lampung. Lampung masih belum lagi selesai. Gelombang tsunami menghantam selatan Jawa. Banyuwangi diterjang gelombang pasang. Masya Allah, ombak 5-6 meter jalan-jalan ke kampung. Pulangnya narikin orang. Korban meninggal 231. Bencana nasional lagi. Rame-rame lagi buka dompet. Tolong itu korban Banyuwangi. Kemarau panjang. Angin topan, gempa bumi, gunung meletus, gelombang pasang. Apa ini? Wah, itu kan gejala alam, kata teknokrat. Gejala alam. Bukan, kata Ebik GAD. Itu karena alam sudah bosan bersahabat dengan manusia. Kata Ebik. Tidak percaya? Tanyakan rumput yang bergoyang. Kata Ebik. Apa kata Quran? Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan menurunkan azab sepanjang di tengah mereka masih banyak orang-orang yang istighfar. Kalau musibah silih berganti, bencana susul menyusul, mari mawas diri. Barangkali munkarat sudah merajalela. Barangkali yang ruku dan sujud makin langka, yang istighfar makin samar. Kadang orang masih berdalih, Pak, mungkin di Lampung kita tidak punya teknologi canggih, Pak, sehingga datangnya gempa tidak bisa dideteksi secara dini. Baiklah Lampung. Tapi saudara mungkin dengar, Los Angeles di Amerika pernah digoncang gempa. Bangunan ambruk, jembatan hancur, jalan retak. Los Angeles. Kurang apa teknologi Amerika? Tapi kalau gempa yang datang, cari dah teknokrat yang paling botak. Suruh tahan tuh gempa. Di sini kita mestinya sadar akan kelemahan dan keterbatasan kita. Bahwa manusia hanya berusaha dan berusaha. Kepastian hak prerogatifnya Allah. Sebab itu usaha zahir harus diimbangi dengan usaha batin. Ada satu hadis kursi Allah menyatakan, Inni la ahammu bi'azabi ibadi. Kadang-kadang kata Allah, kalau melihat kekurang ajaran manusia, aku ini gergetan. Kepengen saja aku timpakan azab kepada mereka. Yang lupa daratan, yang tidak mau ruku dan sujud, yang zalim kepada sesama manusia. Yang nyekek botol, yang banting kartu, yang macam-macam. Kalau lihat tingkah laku manusia, aku ini greget loh. Aku kepengen turunkan saja itu azab. Tapi kata Allah, ketika aku lihat orang tua yang sujud di keheningan malam, bayi-bayi yang menyusui, binatang-binatang ternak yang melata cari makan, azabku surut kembali. Rupanya ini peredam murkanya Allah. Orang-orang yang di keheningan malam dia bangun, dia sujud. Bayi-bayi yang tanpa dosa, itu peredam murkanya Allah. Kalau enggak ngelihat itu, aku ini udah gregetan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, perlu adanya keseimbangan
Ada hidup sesudah mati, ada akhirat sesudah dunia. Ini kita yang hadir semua di sini ini kan calon-calon jenazah. Calon lurah belum tentu jadi lurah. Calon bupati, waduh saingan banyak, pasaran tinggi. Calon jenazah pasti. Malahan kalau nyontoh Rasulullah, jatah umur kita kan cuma berapa sih? 63. Rasulullah wafat umur 63. Kalau nyontoh beliau, jatah kita cuma 63. Maka yang saat ini udah 62 tahun 11 bulan. Hati-hati aja tuh, sebulan lagi tuh. Syukur-syukur sih dapat bonus, syukur-syukur. Pak, takut mati Pak, jangan hidup. Takut hidup Pak, mati aja. Lalu berani hidup, nggak boleh takut mati. Soalnya adalah kalau si gajah mati, dia masih tinggalkan gading. Kalau si harimau mati, dia masih tinggalkan belang. Kita kan kepengen jasad boleh hancur terkubur tanah, tapi nama akan dikenang 1000 tahun yang akan datang. Kalau datanglah ajal merenggut nyawa, jangankan adik kita, kakak kita, orang tua kita, istri kita, bahkan nyawa kita sendiri pun kalau yang empunya mau ambil, apa daya kita? Apa kekuatan kita? Nyawa ini cuma hak pakai, bukan hak milik mutlak, hak guna pakai. Satu saat akan diambil oleh yang punya, dan tidak satu kekuatan pun mampu menolak. Tidak satu kekuatan pun. Yang kaya aja mati, apalagi yang miskin. Yang berkuasa mati, yang rakyat mati. Dan mati itu misterius loh, kayak buah kelapa. Kelapa terlalu tua, dia jatuh ke bawah. Yang muda jatuh ke bawah. Yang putik baru keluar, rontok juga ke bawah. Itulah ajal. Yang kebangetan tua mati, yang dewasa mati, yang muda mati, yang orok baru lahir jebrol, out. Jadi jangan berpikir, saya masih muda, masih tangeh, ini mau mati. Jangan. Ini memang nanti, tapi nantinya bisa nanti sore, bisa besok pagi, bisa minggu depan, bisa bulan depan, bisa tahun depan. It is a mysterious problem. Urusan yang misterius. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, saat dimasukkan ke liang lahat, dibawa, yang mengantarkan cuma 3. Keluarga, harta, amal, ngantar ke kubur. Sayang 1000 sayang, yang 2 pulang lagi ke rumah, nggak mau ikut masuk ke kuburan. Siapa? Keluarga, nggak ada yang mau ikut masuk. Istrinya yang katanya sayang bener sama dia, enggak tuh, enggak. Suaminya enggak, paman, bibi, om, tante, tidak seorang pun. Harta, harta lagi. Mobil cuma parkir di pelataran kubur. Jangan harta yang mahal, tikar ketinggalan masih dibawa pulang. Udah rapi nguburin mau pulang tuh keingetan, tikar tuh tikar, ambil. Masya Allah, tikar berapa duit tikar harganya? Masih dibawa pulang juga. The best friend, teman terbaik yang menemani kita ikut masuk ke liang kubur. Amal yang kita kerjakan di dunia ini. Amal yang kita kerjakan di dunia ini. Selesailah dunia, kita berpindah kepada kehidupan yang berikutnya. Sebuah hidup yang penuh dengan pertanggungan jawab. Oleh karena itu, mari menghadapi era globalisasi, tingkatkan keseimbangan hidup. Ada hidup sesudah mati, ada akhirat sesudah dunia. Jangan terjebak pada pola pikir materialis. Yang ada adalah apa yang ada di depan hidung kita. Masa depan yang paling pasti adalah akhirat. Jangan korbankan kebahagiaan akhirat dengan kesenangan dunia yang sebentar ini. Jangan hancurkan bahagia abadi di akhirat dengan cuma mengejar kesenangan yang cuma sekejap di dunia ini.
Beruntunglah kalau kita bisa meraih bahagia dunia, lebih-lebih juga meraih bahagia di akhirat. Sehingga tercapailah ideal dalam Quran, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan juga di akhirat. Saudara-saudara kaum muslimin, semoga menghadapi era globalisasi ini, kita pandai memantapkan iman sebagai filter, menumbuh kembangkan semangat kebersamaan, kegotong royongan, jiwa sosial, dan menumbuh kembangkan semangat keseimbangan antara dunia dan akhirat.